Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Trading doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa, amin amin ya robbal alamin. Masih dalam edisi liburan, hari ini hari terakhir dari 4 hari libur kemarin, dan pagi ini saya ingin berbincang tentang belajar. Jadi ada dua jenis atau cara kita belajar, yaitu belajar huruf dan belajar hirup. Saya ulang bahwa cara kita belajar itu ada dengan cara belajar huruf, artinya kita belajar membaca kitab-kitab yang wabil khusus Al-Quran. Jadi ketika kita kemudian belajar mulai dari huruf hijaiyah, kemudian dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat, dirangkai menjadi kisah, menjadi hukum-hukum, menjadi satu juz sampai satu mushaf. Setelah kemudian kita belajar memahami pertama ayat-ayatnya, kemudian hikmah dan kandungan yang tersurat dan tersirat di ayat-ayat yang tertulis itu, namanya ayatul qauliyah, ayat-ayat yang tertulis. Satu lagi, kita bisa belajar dengan cara belajar hirup atau hidup. Kita bagaimana belajar membaca realitas yang terpampang dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita mengamati bukti-bukti empiris yang Allah tebarkan di muka bumi ini, bagaimana kemudian siang berganti dengan malam, bagaimana kemudian rembulan berbagi waktu dengan matahari, bagaimana kemudian musim dipergilirkan dari kemarau menjadi penghujan, dari penghujan menjadi kemarau. Semua realitas-realitas ini kemudian kita amati, kita pelajari, termasuk juga bagaimana kita membaca realitas kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar, kadang kita sehat, di momen berikutnya kadang kita sakit. Ada waktu di mana kita merasakan kelapangan, tapi ada momen di mana kita kadang-kadang dipertemukan dengan kesempitan. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang menurut kita baik, satu sisi kita pun kerap dipertemukan dengan orang-orang yang nyebelin dalam tanda kutip lagi. Dan membaca realitas ini akan membuat kita lebih cerdas, lebih mawas, lebih sadar bahwa memang dunia ini, bahwa memang kehidupan ini didesain sedemikian rupa oleh Allah sehingga kemudian menjadi berputar. Balik kepada bagaimana kita belajar atau membaca ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang tertulis. Saya pernah sholat Jumat yang khatibnya itu seorang mu'alaf. Tutup pintunya, suaranya. Seorang mu'alaf yang beliau menyampaikan bagaimana ketika sebelum beliau bersahadat 31 tahun lamanya, beliau dengan timnya itu mencari atau mempelajari, atau tepatnya mencari titik lemah dari Al-Quran. Jadi beliau bercerita selama 31 tahun itu dengan semua kedisiplinan ilmu yang mereka bentuk, dan beliau adalah salah satu ketuanya, mencoba mengkoreksi ayat-ayat qauliyah Al-Quran itu dari berbagai sisi, dari berbagai dimensi, dari berbagai perspektif. Kenapa harus alif dulu, kenapa kemudian alif itu berdiri, kenapa ba itu titiknya di bawah, kenapa kemudian susunannya harus Fatihah dulu diakhiri An-Nas, kemudian kenapa ayatnya begini, kenapa hikmahnya begini, apa hubungannya dengan kondisi masyarakat ketika itu, termasuk asbabun nuzulnya seperti apa, kemudian ada salah tidak
redaksinya ada pertentangan nggak antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surat dengan surat lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, semuanya dikaji. Tepatnya dicari kelemahannya, tepatnya dikoreksi. Mereka kelompok itu mencari titik lemah dari Al-Quran, dan akhirnya beliau bilang bahwa setelah 31 tahun itu kami tidak menemukan satu titik pun, satu kata pun, satu kalimat pun yang salah. Saya ulang, bahwa setelah 31 tahun mereka berperang untuk menemukan titik lemah Al-Quran, dan sama sekali tidak menemukan hal yang salah, hal yang bertentangan, hal yang tidak sesuai, hal yang tidak harmonis, baru kami syahadat, kata beliau. Jadi belajarnya bukan seperti kita belajar mengiyakan saja. Kalau kita kan dari kecil di ngaji ya, dari hijaiyah kemudian baca Fatihah, kita karena memang kita sudah turunan Islamnya, maka kita hanya belajar untuk membaca dalam tanda kutip, dan kemudian mengartikannya, menerjemahkannya. Tapi dengan proses perjalanan mencari titik lemah Al-Quran itulah kemudian justru orang-orang ini, beliau ini menemukan berbagai keluar biasaan, berbagai keajaiban, berbagai bukti-bukti yang menyatakan, yang membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Di ujung khutbah beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad, kata beliau, maka artinya dia menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan. Karena mustahil ada manusia yang bisa membuat kitab sesempurna ini. Saya ulang, jadi di statement terakhirnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad, maka artinya dia sedang mendeklarasikan bahwa Muhammad adalah sebagai Tuhan. Karena mustahil ada manusia atau makhluk yang bisa membuat kitab sesempurna ini. Dari situ kami bersahadat, dan beliau akhirnya berdakwah di Eropa sana, karena memang jamaahnya, targetnya adalah bagaimana kemudian beliau mengajak orang-orang yang selama ini mempertentangkan Al-Quran, beliau memberikan pemahaman dan kesaksian sekaligus bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang keabsahan, yang kebenarannya dijamin sekaligus dijaga oleh Allah. Itu proses belajar ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang tertulis. Di sisi lain ada orang yang memulai pencariannya, belajarnya lewat realitas kehidupan. Di dalam hal ilmu pengetahuan misalnya, hukum Archimedes itu ditemukan ketika si Archimedes ini sedang mandi di sebuah bak yang besar. Kemudian ketika dia masuk ke dalam bak itu, maka airnya meluap, tumpah dari bak itu. Dan ketika dia ukur, si Archimedes ini mencari alasan kenapa air itu tumpah setelah dia masuk ke dalam bak. Kemudian ditimbanglah, diukurlah seberapa banyak air yang meluap, yang tumpah dari bak. Ternyata air yang keluar dari bak itu sebanding dengan berat tubuhnya, dengan berat tubuh Archimedes. Maka lahirlah hukum galangan kapal yang sekarang digunakan jadi pesel-pesel, jadi kapal-kapal layar, kapal-kapal angkut yang muat ribuan ton, mengangkut ribuan kontainer dari satu negara ke negara lain. Itu
proses belajarnya dari pengamatan empiris, dari realitas kehidupan yang ada, yang dia temukan. Ada lagi kemudian hukum tentang gravitasi bumi. Penemunya, saya lupa namanya siapa lagi. Ketika dia melempar sebuah benda ke atas, benda itu jatuh lagi, lempar lagi, jatuh lagi, dari situ berpikir, dari situ belajar kenapa benda ini jatuh lagi, maka ditemukanlah hukum gravitasi. Masih banyak hal yang kemudian menjadikan kita bisa menemukan kesadaran bahwa memang dunia ini desain, sudah ditata, diukur sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Dan itu namanya proses bagaimana kita belajar dengan atau membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tidak tertulis secara empiris tapi nyata adanya. Ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Jadi membaca realitas kehidupan itu juga merupakan sebuah proses belajar yang luar biasa. Banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak paham. Jadi kalau tadi prosesnya dengan belajar ayat-ayat kauliyah, memahami ayat-ayat Allah dari hurufnya, dari struktur katanya, dari tata bahasanya, dari kemudian keterkaitan satu ayat dengan ayat lain, kemudian melahirkan hukum-hukum yang dengan itu kemudian bisa menjadi karya, menjadi sebuah hasil, sebuah output, sebuah produksi dari ayat-ayat yang kemudian dibaca. Kayak kita kalau di ilmu pengetahuan itu ada aljabar, ada aritmetika, atau sekarang yang populer tuh algoritma itu orang Islam yang namanya. Kemudian jadi populer seolah-olah itu bahasa orang barat, padahal itu penemunya orang Islam, aslinya itu orang Islam. Ya dengan belajar seperti itu kembali kita persempit topik pembahasan kita bahwa belajar realitas, belajar membaca realitas itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, sebuah cara kita untuk menyadari bahwa hidup kita itu ya sudah ditentukan, sudah diatur, ada kudrah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita sehat, maka cara kita belajar membaca ayat kauniyah tidak akan selamanya kita sehat. Ada waktunya kita sakit. Kenapa? Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya dari sehat kita adalah bagaimana kita mempergunakan, memaksimalkan sehat yang sedang kita nikmati ini untuk semata dipergunakan mengabdi kepada Allah dengan berbagai bentuk manifestasinya, dengan beribadah mahdoh, dengan sholat, dengan zakat, dengan saum Ramadan yang sekarang juga sedang saudara-saudara kita masih di tanah suci, pun dengan bersedekah, pun dengan berbagi, pun dengan menolong orang, membantu sesama. Itu bentuk syukur kita, bentuk penghargaan kita atas karunia nikmat yang kemudian kita syukuri. Sisi lain juga kita harus tetap belajar ketika ada masanya kita sakit. Kenapa sih sakit? Kenapa kemudian saya, misalkan kita yang selalu berolahraga, kita yang selalu menjaga kesehatan, kita yang selalu menjaga kebersihan, kita yang selalu minum multivitamin, kita yang sudah sedemikian rupa menjaga gaya hidup sehat, tidak merokok, tidak minum homer dan lain sebagainya. Tapi kenapa suatu ketika kita tetap sakit? Harusnya kalau memang kehidupan ini milik kita, kalau tubuh ini milik kita, maka kita pasti bisa menjaga untuk tidak sakit. Tapi ada
kalanya, ada masanya, ada waktunya kita diberi sakit oleh Allah. Jadi tadi bahasanya diberi, karena memang sakit itu adalah bahasa lain dari nikmat Allah. Jadi sehat itu nikmat, sakit juga nikmat. Hanya kadang kita memaknai secara beda. Dua-duanya nikmat, dua-duanya terkandung pelajaran yang luar biasa, dan dua-duanya jadi ladang pahala. Ketika kita sehat, kita syukur, itu pahala. Ketika kita sakit, kita sabar, itu juga pahala. Dua-duanya pahala, dua-duanya ladang kebaikan kita, dua-duanya momentum kita untuk menyadari eksistensi Allah. Ada sakit, ada sehat. Pun ketika kita banyak uang, realitasnya kita pegang uang banyak, bacanya uang ini dari mana? Siapa yang ngasih uang? Oh, karena saya kerja. Benar, secara syariat kita yang kerja. Tapi ada banyak orang yang kerja, bahkan mungkin kerjanya lebih keras dari kita, banting tulang, pergi pagi, pulang larut malam. Kemudian hari libur tetap lembur, panas-panasan, hujan-hujanan, entoh uang yang mereka dapat tidak sebanyak yang kita terima. Apa masalahnya? Kalau memang uang yang ada pada kita itu berbanding lurus dengan usaha kita, dengan keringat kita, dengan waktu yang kita investasikan untuk kerja, pasti orang yang kerjanya lebih keras, pasti orang yang waktu kerjanya lebih lama, pasti orang yang kerjanya resikonya lebih tinggi, kepanasan, kehujanan di tengah jalan, di sengat terik matahari, bawahnya aspal, itu harusnya kalau rezeki itu kita yang menentukan, pasti mereka akan mendapatkan uang atau penghasilan lebih banyak dari mereka yang hanya duduk di kantor, hanya ngoprek-ngoprek komputer, hanya meeting, hanya ini. Tapi tidak demikian. Di situ kita baca realitas bahwa memang Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang kerjanya kelihatan santai, uangnya datang sendiri. Ada orang yang tadi jungkir balik, hidupnya tetap pas-pasan. Ya karena memang takarannya seperti itu. Itu dengan kesadaran seperti itu, kita tidak akan pongah, kita tidak akan sombong, kita kemudian tidak akan membusungkan dada, tidak akan besar kepala ketika kita menerima uang banyak. Kita tidak akan pernah merasa bahwa ini karena saya pandai, ini karena saya hebat, ini karena ijazah saya branding, S-nya banyak. Tapi dengan membaca realitas itu, kecerdasan kita, kesadaran kita akan mengajarkan kepada kita bahwa Allah sedang memberi amanah kepada kita untuk bagaimana rezeki atau uang yang kita terima itu didistribusikan, disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Jadi ketika kita banyak uang itu sejatinya kita sedang difungsikan oleh Allah untuk menjadi distributor, untuk menjadi wasilah, untuk menjadi alat Allah untuk berbagi, membagikan rezeki Allah, bukan rezeki dari kita. Jadi ketika kita bersedekah, berderma itu bukan karena kita membagikan uang kita, tapi Allah mengamanahkan kita untuk ngantar itu uang kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada orang yang membutuhkan. Jadi jangan merasa bangga, jangan merasa kemudian nih saya rajin sedekah. Itu akan menghilangkan nilai keikhlasan kita. Tapi ketika kemudian kita memfungsikan diri kita sebagai keran atau sebagai ATM lah, setiap orang bisa ngambil dari situ, terdistribusi. ATM tidak pernah bangga kemudian karena dia bisa mendistribusikan sedemikian banyak uang, atau keran tidak pernah kemudian memproklamirkan diri saya yang menghasilkan air, buktinya kamu ngambil air dari saya. Keran hanya menyalurkan air, tidak pernah merasa bahwa dia yang menghasilkan air. Kita pun seperti itu, kita menjadi keran, kita menjadi ATM bagi orang lain untuk menyalurkan rezeki dari Allah. Itu juga ayat-ayat
kehidupan, ayat-ayat kehidupan, ayat-ayat kauliyah yang harus kita baca. Kemudian lagi, kenapa sih ada orang yang pintar? Kenapa ada orang yang sedemikian alim? Ada banyak orang yang diberikan kemampuan tahfiz Quran. Kemudian ada orang yang diberikan kemampuan untuk menterjemah, untuk mentafsir, atau bahkan menggali hukum-hukum yang tersirat di dalam Al-Quran. Di sisi lain ada orang yang baca Al-Quran aja saja tidak bisa. Bahkan dalam survei di tahun berapa? Tahun 2020 atau 2000, sekitar tahun 2000-an lah, 2020-an, ada sebuah riset tentang orang Islam yang di Indonesia yang komposisinya mungkin ada sekitar 80-85% dari total penduduk Indonesia, artinya sekitar 200 juta lebih penduduk Indonesia yang KTP-nya, identitasnya sebagai muslim. Di antara 200 juta ini ternyata 60% lebih tidak bisa baca Al-Quran. Saya ulang, bahwa di antara 200 sampai 250 juta penduduk Indonesia yang identitasnya muslim, 60%-nya itu tidak bisa baca Al-Quran. 80 juta lebih penduduk Indonesia yang kemudian beragama Islam, yang kemudian belum bisa baca Al-Quran. Hikmahnya apa? Maknanya apa? Bahwa ada orang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran, di sisi lain ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran meskipun sama-sama muslim. Hikmahnya adalah agar yang dikaruniai atau yang diamanahi ilmu ini bisa mendistribusikannya kepada orang yang belum bisa baca. Bayangkan kalau kemudian dari 250 juta penduduk Indonesia yang muslim itu sudah bisa baca Quran semua, maka tidak akan ada sekolah-sekolah Al-Quran, ustadz-ustadz pada nganggur karena nggak ada lagi yang harus diajarkan Al-Qurannya, semua tidak bisa. Tapi dengan adanya yang tidak bisa, dengan adanya yang belum bisa baca, maka ada ladang di situ. Ladang bagi orang alim, ladang bagi orang yang paham Al-Quran untuk mengajarkan, membagikan ilmunya kepada yang belum bisa. Di situ ada ladang pahala bagi orang alim. Di sisi lain, kami yang mungkin belum paham Al-Quran, bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran, dengan belajar pun itu sudah jadi amal soleh. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk bisa, keinginan untuk mau mendengarkan tausiah, mau mendengarkan ceramah, mau datang ke majelis ilmu itu pahala, itu kebaikan bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi dengan kondisi seperti itu, tidak lantas orang yang banyak hafalan, banyak ilmunya bangga diri bahwa saya orang pintar, bahwa saya orang hebat, bahwa saya orang yang alim. Tidak harus seperti itu, karena lagi-lagi bahwa Allah itu menitipkan ilmu kepada sebagian orang untuk diteruskan kepada orang lain yang belum atau yang memang diperankan oleh Allah sebagai penerima ilmu. Saya ulang, bahwa kalau ada orang yang diamanahi ilmu sebagian lain, maka ada yang berperan sebagai distributor ilmu, ada yang berperan atau sedang diperankan untuk menerima ilmu. Jadi dengan itu ilmu tetap terjaga karena ada orang yang terus belajar, kemudian ilmu akan tetap berjalan karena ada orang yang menerimanya. Ketika semua orangnya sudah pintar, kita belajar terus, saya sudah tak paham ini, tidak ada yang perlu diajari, stuck. Ilmunya tidak banyak manfaat, ilmunya tidak akan banyak guna karena akan tersimpan di otak saja. Dan saat semua orang sudah pandai, sudah pintar, maka otak kita hanya berfungsi sebagai flash disk, penyimpan data saja. Kemudian lagi, ketika ada orang yang
diperankan untuk menjadi ahli zikir, ahli riyadoh. Ya alhamdulillah, dengan riyadoh itu, dengan zikir itu, kesadarannya terbuka, kemudian kebijaksanaannya terbuka, kemudian kearifannya terbuka, kemudian makrifat, yang dengan itu, kemudian dengan kemakrifatan itu dia diperankan oleh Allah sebagai suluh, sebagai pelita bagi orang yang ke majelis zikirnya kedul, yang belum belajar zikir, yang belum menemukan kesadaran. Jadi kalau kita sudah atau sedang diperankan oleh Allah untuk menjadi suluh pelita dengan dibukakannya hati kita lewat amaliyah zikir, tidak harus kemudian kita merasa saya dong ahli zikir, saya dong ahli makrifat, saya dong yang paling dekat dengan Allah, saya dong yang paling bersih hatinya, saya dong. Tidak harus seperti itu. Karena ahli zikir itu tempat bertanya, pas alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika ada orang yang bertanya, maka ahli zikir itu adalah sebagai search engine kayak Google bagi mereka yang belum tahu. Soal ada yang bertanya, Kang kumaha atau gimana Pak, atau gimana Kang, saya kok kehidupannya seperti ini, hati saya gelap, kemudian saya sering maksiat dan lain sebagainya, kemudian usaha saya lagi tidak nyaman dan lain sebagainya. Jangan dibilang maneh mah udah bohongan tara zikir, enggak gitu. Maneh mah ada kedul, maneh mah ada tara datang, ya enggak gitu. Seorang yang sudah benar-benar ahli zikir, ketika ada yang bertanya seperti itu, seperti menyalakan lilin. Ini lilin, kamu lihat, itulah realitasnya. Jangan kemudian diponis bahwa orang yang hatinya sedang gelap, hatinya yang sedang kalut, hatinya yang dalam kegundahan itu diponis karena tidak mau zikir. Lagi ahli zikir itu sebagai distributor, sebagai fasilitator, sebagai alat Allah untuk berbagi, untuk membagikan kesadarannya kepada mereka yang belum belajar zikir. Dengan itu ada yang mengajari, ada yang diajari. Kalau satu majelis misalkan isinya ada 1000 jamaah, jamaahnya setiap hari 1000-1000-nya datang di waktu yang bersamaan, repot ustadznya, repot pengajarnya. Untuk mendidik atau memberikan pengajaran ke 10-20 orang saja perlu ekstra energi, perlu waktu, perlu kemudian kesiapan, tenaga dan lainnya untuk memberikan wasilah, memberikan pengajaran kepada yang mau belajar zikir. Kalau kemudian tiba-tiba Allah gerakkan nih semua jamaah yang terdaftar di majelis itu datang bersamaan setiap hari ke majelis itu, yakin ustadznya akan mabok. Maka dari itu Allah sudah mengatur, oh si ini yang diberikan kesempatan untuk datang, oh si ini yang diberikan kesempatan untuk riyadoh, oh ini yang kemudian nanti akan diberikan atau diberikan pemahaman lewat yang rajin riyadoh, lewat yang rajin zikir, lewat yang rajin ke majelis. Jangan memponis bungan datara datang, bungan kedul, bungan namanya matu nurut. Gak gitu. Seorang ahli zikir, seorang ahli marifat, yakin tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Yakin akan lebih bijak. Jangan disinggung, dirangkul. Mungkin ada sebuah kisah nyata dosen saya. Beliau ini aslinya dosen akuntansi. Tapi beliau kemudian tergerak hatinya ketika lihat
ada banyak orang di perempatan di lampu merah yang seperti itulah kondisi lampu merah. Beliau punya inisiatif datang. Jadi setiap selepas beliau ngajar datang ke lampu merah itu, ngobrol sama mereka-mereka yang ada di situ. Ngapain, dari mana, kenalan, ngobrol, memposisikan diri sebagai seorang yang peduli dengan mereka. Nah, di salah satu momen obrolan yang paling menarik yang beliau ceritakan kepada saya, ketika beliau bertanya, kenapa sampean nggak ngaji, kenapa sampean nggak sholat. Jawaban dari sekian orang yang beliau tanya, Pak, kami ingin ke masjid, kami ingin ngaji, tapi kata beliau, kata orang-orang, kami nggak tahu jalan ke masjid, Pak, nggak ada yang ngasih tahu kami. Ketika kami ingin sholat, orang kaya kamu mau sholat tumben-tumbenan. Ketika kami ingin datang ke majelis, semua mata tertuju kepada kami dengan penuh kecurigaan. Ngapain orang tatoan ngaji, ngapain datang ke majelis? Itu Pak, kami nggak tahu jalan, kami nggak ada yang nuntun. Dari situ Pak dosen tadi, ya udah, kalau memang kamu belum tahu ke masjid, saya antar ke masjid, sholat di musolah dekat saya. Kalau kamu ke pengajian ditatap sedemikian rupa oleh orang-orang, ngaji di rumah saya, kita ngobrol, kita diskusi di rumah saya. Maka setelah itu orang-orang yang tadinya nggak sholat, orang-orang yang tadinya ke majelis taklim, datang setiap hari ke rumah Pak dosen untuk belajar ngaji dari abatasa, dari hijaiyah. Kemudian istri-istrinya diberikan keterampilan untuk menyulam, untuk bikin hasta karya dan lain sebagainya. Si tadi yang belajar ngajinya kemudian diberi kerjaan dengan membuat landscape, nyangkul, bersihin taman dan lain sebagainya. Itu seharusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang diamanahi ilmu. Itu yang harusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang diamanahi kemakrifatan, yang diamanahi kesadaran, bukan menjadi hakim yang memvonis orang itu salah, bukan menjadi hakim yang kemudian mengatakan orang itu kedul karena nggak mau ke majelis zikir, bukan menjadi hakim yang kemudian memvonis bongan nama nehmat haraka dia. Tidak seperti itu. Yakin orang yang kemakrifatannya sudah di level yang mapan akan jauh lebih bijak, akan lebih berhati-hati. Tidak mungkin orang yang hatinya sudah sampai pada kesadaran yang mapan tadi akan menjadi hakim bagi orang lainnya, karena tahu bahwa dunia ini bergerak, bahwa majelis zikir ini bergerak, bahwa majelis ini, ilmu ini kemudian tumbuh berkembang karena adanya kesetimbangan. Ada yang sudah berilmu, ada yang sudah makrifat, di sisi lain ada orang yang kedul, ada orang yang baru belajar, ada orang yang belum tahu, ada orang yang pengen tahu. Dari sini kemudian berjalan dan berputar. Kalau semuanya jadi ustadz, nanti siapa yang mau diajarin, siapa yang mau nerima ilmunya, siapa yang mau ngedengerin. Bayangkan kalau semuanya jadi ustadz, bayangkan semuanya sudah ahli zikir, ya mau ngapain ngumpul-ngumpul? Gak ada yang perlu disampaikan, gak ada yang perlu didiskusikan, atau semuanya sudah pada bisa. Tapi justru dengan adanya kesetimbangan, satu saat ada orang yang sudah mapan keilmuannya, ada yang sudah mapan kemakrifatannya, akan memberikan, akan mendistribusikan ilmu dan kemakrifatannya, kesadarannya lah. Kalau kemakrifatan terlalu tinggi, kesadarannya itu kepada mereka yang sedang belajar, kepada mereka yang suka kedul. Masa kedul itu apa ya bahasa indahnya? Padanan katanya tuh yang belum diberi kesempatan lah oleh Allah karena kesibukannya, karena waktunya, karena jaraknya, karena mungkin masih berbalut rasa malas, ya wajar saja. Jadi lagi kalau orang sudah berilmu semua, kalau orang udah makrifat semua, ya game over, udah tutup layar, tidak ada lagi yang kemudian akan berputar.
Tidak ada yang perlu diajari, tidak ada yang perlu mengajar, dan terjadilah stagnasi dan terjadilah kemandekan dan ceritanya sudah tutup sampai di situ. Jadi kalau kita sedang diperankan jadi orang yang berilmu, kalau kita sedang diperankan jadi orang yang rajin riadoh, rajin majelis, ya berperanlah sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah, bukan menjadi hakim. Lagi-lagi kita tidak diperankan untuk menjadi hakim, tapi jadi suluh pelita, jadi penerang, jadi penunjuk jalan. Apa bahasa? Kalau bahasanya Pak Dini itu nulung kalau butuh, nalangkan apalah pokoknya. Kita sebagai orang yang bisa menjadi fasilitator, sebagai wasilah, sebagai alat yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa nuntun, yang bisa menunjukkan jalan. Jadi itu belajar huruf dan belajar hirup. Kehidupan ini terlalu indah untuk diabaikan, untuk tidak dibaca, dan tidak perlu jauh-jauh untuk bisa membaca kehidupan. Ada teman, salah seorang teman, beliau ini ahli, bukan ahli apa namanya, penulis profesional. Beliau menjadi salah satu penulis di Gramedia. Beliau bercerita ketika beliau ingin menulis sebuah karya, sebuah tulisan, beliau harus survei, harus datang ke tempat tersebut, kemudian belajar apa yang ada di situ, baru beliau tulis. Dan suatu ketika beliau telepon saya untuk join, Mas, bantuin saya nulis buku apa, buku karya apa namanya, buku anak Islam, baik formatnya seperti apa. Saya bilang, iya formatnya bebas aja, diskusi lah kayak gitu. Nah sambil telepon itu, kalau salah, sambil telepon itu saya nulis dengan format yang seperti beliau sampaikan. Dan ketika selesai telepon, saya kirim, Bu, formatnya seperti ini bukan? Beliau kaget, loh kapan sampean nulis, Mas? Tadi pas Ibu telepon. Kok bisa itu tanpa harus survei dulu? Ya nggak tahu, saya bilang formatnya seperti ini bukan? Iya seperti itu. Nah baru beliau, ya kalau saya harus survei dulu. Jadi setiap kita punya keunikan, punya kelebihan. Nah itu yang kemudian harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Gak usah jauh-jauh, yang ada dulu. Tulis yang ada di sekitar kita. Nulis semut, kita lihat semut bisa jadi tulisan. Lihat cicak bisa jadi tulisan. Lihat lalat itu bisa jadi alat kita untuk membangun kesadaran kita. Lihat nyamuk, itu bisa jadi profesor kalau kita mau. Bahkan nyamuk itu salah satu serangga yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Apa ya? Innallaha la yabtaghi ayadriba masalah membaudutan pama fauqaha. Sungguhnya Allah tidak akan segan-segan membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Nah, ketika Allah sudah mencantumkan nyamuk di Al-Quran, pasti ada sesuatu yang luar biasa dari nyamuk itu. Bagaimana kepakan sayapnya yang tipis itu bergerak 600 kali dalam sepersekian detik untuk menghasilkan desingan. Kalau secara logika normal, dengan kecepatan seperti itu, dengan ketipisan saya seperti itu, pasti terbakar. Pasti akan terjadi gesekan yang kemudian menyebabkan sayap itu terbakar. Entoh tidak, nyamuk nyaman-nyaman saja, memberikan desingan kepada telinga kita. Itu kalau kita mau dan kita punya kapasitas untuk mengeksplorasi sayap nyamuk itu, kita bisa jadi profesor. Belum lagi jarum nyamuk itu tipisnya. Kantong. Ada uang, kasih uang. Dah, saya kasih mama. Itu sengatnya dengan sekecil itu bisa menembus kulit kita. Itu keajaiban. Normalnya
ketika ada benda yang setipis itu kemudian menyentuh benda yang lebih keras, patah. Tapi perhatikan, nyamuk bisa dengan nyantai medok darah kita. Dan itu bisa dialiri menjadi pipa kapiler untuk mengambil darah, diambil. Itu luar biasa. Itu ayat Allah yang kemudian kita akan tersungkur sujud ketika menyadari dari nyamuk saja itu. Masya Allah. Belum lagi kita kalau tahu bahwa nyamuk yang nyengat kita, yang ambil darah kita itu hanya nyamuk betina. Nyamuk jantan tidak. Karena ternyata nyamuk betina itu butuh darah kita untuk menghidupi telur-telurnya. Hebat bukan? Kalau kita masih mempertanyakan Allah, ya aneh. Dan kesadaran itulah kemudian yang harus kita terus bangun, yang terus kita belajar. Mama dulu. Nanti kita jalan-jalan. Ada kumis. Jenggot ini mah bukan kumis. Kumis. Nah, kumis ini jenggot namanya. Jenggot. Kumis. Ini kumis. Abi ada kumisnya nggak? Ada hidungnya. Hidung Abi mancung nggak? Kumis. Jenggot. Kumis. Jenggot. Ini apa namanya? Alis. Dan jidat. Dan jidat, iya. Bentar. Ini jidat. Jidat bukan? Itu jidat kan? Iya, jidat. Kening. Jidat. Kening namanya. Kening. Jidat. Iya, kening. Hebat tadi itu ya. Itu kening jidat ya, ada jidatnya. Ada jidatnya. Ini ada dua jidat. Iya. Ya, ini juga sebuah ayat Allah. Pak Maha Pujur, Pak Allah bukan. Walamal adama asma'akullaha summa aradohum alam malaikati faqala anbiyani biasma'iha antum sholikin. Padahal kata-kata yang saya ajarkan itu tidak sebanyak yang tadi dia sampaikan. Saya hanya menyampaikan beberapa kata, selebihnya anak sekecil itu menyerap dari berbagai apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, untuk menjadi perkataan yang tadi barusan keluar. Itu ayat Allah. Dan itu tidak tertulis mungkin secara eksplisit dalam Al-Quran. Tapi bahwa Allah sudah mengajarkan semuanya kepada Nabi Adam. Dan kemudian karena kita adalah turunan Nabi Adam, maka sebenarnya informasi ilmu itu sudah Allah berikan kepada kita. Potensinya itu ada, tinggal bagaimana kita mengeksplorasinya. Dari anak kecil kita banyak belajar. Kita bisa belajar banyak dari anak kecil. Bagaimana mereka berpola, bagaimana mereka bertingkah, bagaimana mereka bereksplorasi. Bahkan saya sempat nangis ketika anak saya nanya, ketika disuapin, nggak boleh dedek, nggak boleh nanti jatuh ininya, nggak boleh Ping. Ketika anak saya bertanya, ketika saya sedang nyuapin, kemudian tuh lihat orang lain mah nggak punya makanan. Sekarang adik tinggal makan, kenapa nggak mau makan? Anak saya bertanya, kenapa dia tidak punya makanan? Ya karena nggak punya untuk belinya. Kenapa tidak punya untuk belinya? Karena nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Karena Allah ngasih rezekinya segitu. Kenapa Allah ngasih rezekinya segitu? Ya karena memang takarannya segitu. Allah tuh siapa? Waktu itu anak saya usia 4 tahun menjelang 5 tahun. Dia bertanya, Allah tuh siapa? Kenapa Allah ngasih rezekinya nggak seperti kepada kita? Nangis saya. Anak sekecil itu sudah bertanya Allah itu siapa. Sementara saya tidak pernah berpikir, tidak pernah kemudian berusaha menyadari Allah itu yang selama ini memberi rezeki kita. Saya baru hafal bahwa uang, bahwa makanan yang sedang saya suapkan itu dari Allah, tanpa tahu Allah itu siapa, tanpa tahu apa alasan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Nangis. Jadi
Dan kecil itu adalah ayat Allah yang tidak tertulis secara eksplisit, tapi ilmu. Di situ ada hikmah. Di situ ada pintu kesadaran yang sangat luas yang bisa kita eksplor, yang bisa kita masuki untuk kita lebih yakin bahwa Allah itu nyata adanya, tidak perlu jauh-jauh. Itu semoga kita bisa terus belajar huruf dengan terus belajar Al-Quran, dengan terus belajar hadis, dengan terus belajar berbagai kitab-kitab yang sudah ditulis oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Pun kita terus belajar untuk memahami kehidupan, memahami realitas, belajar hidup, belajar kehidupan untuk bisa tetap hidup dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.